ditetapkan menjadi tersangka. Ya, itulah hasil konferensi pers yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya yang telah menetapkan Gisela Anastasia sebagai tersangka. Jika beberapa waktu yang lalu, Gisela Anastasia sempat menyangkal bahwa video panas itu adalah bukan dirinya, maka pernyataan mengejutkan datang dari pihak Polda Metro Jaya yang menyatakan kepada penyidik bahwa dirinya lah yang ada dalam video panas dan terjadi pada tahun 2017 di sebuah hotel di kota Medan. Pengakuan Gisela Anastasia ini pun juga diperkuat dengan hasil forensik yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dengan ditetapkannya sebagai tersangka, maka ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. Maka pihak Polda Metro Jaya pun akan memanggil kembali Gisela Anastasia beserta dengan pria berinisial MYD untuk diperiksa kembali sebagai tersangka. Lalu seperti apa respon dari pelapor kasus video panas atas ditetapkannya Gisela Anastasia dan laki-laki berinisial MYD yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian? Benarkah pihak pelapor akan melaporkan Gisela Anastasia kembali ke pihak kepolisian dengan pasal dugaan penyebaran berita bohong? Lalu seperti apa analisis pakar hukum pidana tentang ditetapkannya Gisela Anastasia sebagai tersangka? Pasal dan seperti apa ancaman hukuman penjara pada kasus video panas ini? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, di penghujung tahun baru 2020, masyarakat kembali digegerkan dengan kabar ditetapkannya Gisela Anastasia sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya. Dalam konferensi persnya, pihak Polda Metro Jaya menjelaskan selain ditetapkannya Gisela Anastasia sebagai tersangka, juga kembali menyatakan jika Gisela Anastasia mengakui jika pemeran dalam video panas tersebut adalah dirinya yang diproduksi tahun 2017 di sebuah hotel di kota Medan. Maka jika pernyataan Gisela Anastasia pada bulan November 2020 silam membantah jika pemeran dalam video tersebut adalah bukan dirinya, maka di depan polisi Gisela Anastasia mengakuinya. Dan bukan main-main, ancaman hukuman penjara yang akan dikenakan kepada Gisela Anastasia adalah maksimal kurungan penjara selama 12 tahun. Selain itu, pihak kepolisian dalam waktu dekat akan memanggil Gisela Anastasia dengan status sebagai tersangka. Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1 untuk pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ulangi, paling rendah adalah 6 bulan dan paling lama adalah 12 tahun ya. Orang yang berada dalam video tersebut bukan kamu, bener ya, Non? Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu, jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Kita akan memanggil kembali
saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi kedua-duanya, yang satu adalah saudari GA, yang kedua adalah laki-lakinya adalah saudara MYD. Pak, Ya, hubungannya apa Pak? Hubungannya apa MYD sama... nanti akan saya sampaikan. Secepatnya akan kita lakukan pemanggilan terhadap keduanya sebagai tersangka untuk kita lakukan pemeriksaan. Dan ketika pelapor kasus video panas ini yang telah meresahkan masyarakat mengetahui jika Gisela Anastasia beserta dengan pemeran laki-laki dalam video panas tersebut sebagai tersangka, pelapor pun mengapresiasi langkah dari pihak kepolisian. Maka, menurut pelapor kasus video panas ini, meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap Gisela Anastasia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pelapor pun mengungkapkan dan kembali menghimbau kepada Gisela Anastasia selama 3 kali 24 jam agar meminta maaf kepada publik. Namun, jika selama rentang 3 kali 24 jam Gisela Anastasia tidak meminta maaf di depan publik, maka pihak pelapor kasus video panas akan kembali melaporkan Gisela Anastasia ke Polda Metro Jaya dengan pasal penyebaran berita bohong. Yang pertama, saya mengucapkan apresiasi penuh kepada pihak Polri, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya yang telah menetapkan status tersangka terhadap saudari GA dan MYD. Hasil daripada pendalaman Polri dari bulan November sampai sekarang. Jadi dalam tempo waktu 1 bulan ini, Polri telah menetapkan status tersangka terhadap mereka dan status ini setelah tingkatkan ke tahap 1 dan dikirimkan berkasnya ke kejaksaan, sehingga saya selaku pelapor juga meminta kepada pihak penyidik agar melakukan penangkapan terhadap saudari GA dan MYD. Ini adalah konsekuensi hukum yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Ya, saya bersama dengan beberapa teman-teman advokat dan masyarakat beserta dengan Komnas Perlindungan Anak juga ya, telah berkali-kali kami himbau kepada yang bersangkutan agar meminta maaf. Akan tetapi sampai saat ini rasa penyesalan dan permintaan maaf itu tidak ada, saya lihat. Sehingga patut diduga ada unsur mens rea ataupun unsur kesengajaan dalam video tersebut. Nah, karena memang ada dugaan unsur mens rea, sudah patut Polri melakukan tindakan tegas terhadap para tersangka ini dengan melakukan penangkapan agar yang bersangkutan tidak melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Nah, dalam tempo waktu 3 kali 24 jam ya, saya juga menghimbau untuk yang terakhir kalinya, apabila memang tidak ada permintaan maaf dari yang bersangkutan, maka klien saya juga ada beberapa masyarakat akan membuat laporan polisi baru di Polda Metro Jaya dalam 3 hari ini seperti itu, dengan dasar pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong. Banyak pihak yang mengapresiasi langkah kepolisian Polda Metro Jaya dalam menetapkan Gisela Anastasia beserta dengan pemeran pemain laki-laki yang berinisial MYD sebagai tersangka. Ancaman hukumannya pun juga tidak main-main, yaitu ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun kurungan penjara. Lalu, seperti apa tanggapan dari Minola Sebayang selaku praktisi hukum atas penetapan Gisela Anastasia sebagai tersangka kasus video panas? Kalau memang misalnya penyidikannya strict di Undang-Undang ITE, itu kecil kemungkinan ya. Tapi kalau pengembangannya itu ke Undang-Undang Pornografi, maka ada kemungkinan. Dan kenyataannya kan sekarang Gisel jadi tersangka karena diterapkan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 ya. Jadi itu diatur dalam, kalau tidak salah dikenakan dalam pasal 1 ya. Pasal 4 ayat 1 yang mengatakan orang yang memproduksi bisa diancam pidana, jungtonya ke pasal 29 itu paling ringan 6 bulan, paling berat 12 tahun. Dengan denda kalau tidak salah paling ringan 250 juta, paling berat 1 miliar. Penetapan tersangka itu kan karena diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 1 tadi itu. Orang yang memproduksi. Nah, jadi orang yang merekam dirinya sendiri melakukan gambar ya atau muatan yang mengandung pornografi
itu dianggap sudah menyalahi aturan. Nah, jadi inilah ancaman yang dialami oleh Gisel setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Maka, selaras dengan pernyataan pihak kepolisian yang menyatakan video tersebut diproduksi tahun 2017, maka beberapa waktu yang lalu pun Hotman Paris membeberkan jika Gisel pernah datang kepada dirinya dan menjelaskan ada sebuah file dan data yang telah dihapus pada 3 tahun yang lalu. Karena Gisel pun datang ke saya secara pribadi sebagai teman. Jadi 3 tahun lalu dia kasih ke manajernya dan dia sudah hapus. Jadi kalau di situ memang tidak ada unsur kelalaian. Sangat susah menemukan siapa yang pertama kali menyebarkan, itu paling susah. Saya udah bicara dengan Gisel bahwa menurut pengakuan Gisel, handphone itu 3 tahun lalu dikasih ke manajernya dan dia sudah hapus. Maka, ketika Gisela Anastasia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polda Metro Jaya, tim redaksi Cumi-Cumi pun berusaha untuk mendapatkan pernyataan dari Gisela Anastasia. Ditemui di kediamannya, kami pun ternyata mendapat fakta-fakta dari pihak keamanan security tempat kediaman Gisela Anastasia. Sementara itu, seperti apa analisis dari pakar hukum pidana terkait dengan penetapan Gisela Anastasia sebagai tersangka atas kasus video panas? Pak mau nanya Pak, ini benar kan kediamannya Kak Gisel ya? Ya, di sini betul tempat rumahnya di wilayah sini. Sebulanan ini kayaknya saya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat ya, udah lama ya? Lama juga. Mungkin ada kaitan. Oh, dari sejak itu apa? Kesumbawa. Oh, Kesumba itu. siapa itu yang Kesumbawa Kak Gisel? Waktu itu. Oh, waktu itu. Bukan sekarang. Yang waktu itu yang rombongan Raffi. Oh, iya. Sejak itu saya nggak rombongan artis itulah ya. Nggak ketemu. Jadi saya nggak tahu. Tapi dalam kasus GS ini sepertinya penyidik fokus pada undang-undang pornografi, ya, karena dianggap ini ada pembuatan dan penyebaran video porno. Tetapi ketika menyentuh wilayah publik, ya, yaitu tersebar luas gitu, ya, tersebar luas, kemudian bisa dinikmati atau diakses oleh orang lain, gitu ya, maka ini sudah menjadi pidana. Nah, persoalannya apakah dia pembuat yang tadinya dimaksudkan untuk diri sendiri, tetapi tiba-tiba tersebar di luar, ya, tersebar pada publik, ya, apakah dia juga ikut bertanggung jawab? Iya, kalau yang pertama dia tidak hati-hati menyimpan buatannya itu, seperti yang saya sebutkan tadi pasal 8, ya, kalau nggak salah pasal 8, ya, model pun kena gitu, ya. Jadi di samping dia sebagai pembuat dan menyebarluaskan gitu karena ketidakhati-hatiannya, juga sebagai model dia kena karena dia secara sukarela menjadi model gitu. Karena itu, ya, lepas siapa yang menyebarluaskan, si pelaku perempuan dan laki-lakinya itu juga bisa dikenakan pidana. Penetapan Gisela Anastasia sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya tentu sangat diapresiasi oleh pihak pelapor kasus video panas karena dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia adalah generasi muda yang masih di bawah umur. Tentunya sebagai pelapor berharap kejadian serupa di masa yang akan datang tidak akan terjadi lagi karena sebagai public figure tindakannya sangat tidak pantas ditiru oleh masyarakat atas perbuatannya. Ya, kita intinya mengapresiasi, ya. Ini yang masyarakat tunggu-tunggu kan. Masyarakat dari kemarin itu bertanya-tanya siapa sih pemeran dalam video itu, bener nggak si GA atau enggak, ya kan? Tapi hari ini pihak kepolisian melalui Humas Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa Saudari GA resmi ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Nah, mungkin kedepannya bakal seperti apa sih, Bang? Ya,
Kita sekarang menunggu langkah apa yang akan diambil dari pihak kepolisian, teman-teman kepolisian. Saya sebagai pelapor hanya cukup memfollow up atau memantau apakah perkara ini, sejauh mana perkara ini berjalan. Harapannya mungkin Pak? Ya kalau harapan saya kan jangan ada lagi lah public figure atau siapapun itu yang membuat atau menyebarkan video-video asusila lah. Karena gini, public figure itu kan jadi influencer, banyak diikutin oleh orang-orang. Ketika perbuatannya yang dalam tanda kutip video asusila tersebar, kan itu akan jadi contoh buruk, khususnya bagi anak-anak yang di bawah umur. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.